Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kejadian 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18 bunyinya demikian. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah saat harus memilih. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini adalah tentang membuat pilihan-pilihan. Saudara sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, kita harus membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan tentunya pilihan yang kita buat dalam hidup kita akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Ya, pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Dan tentunya pada waktu kita membuat pilihan dalam hidup kita harus membuat pilihan-pilihan yang benar, saudara. Karena kalau kita salah dalam membuat pilihan dalam hidup kita, itu akan mendatangkan malapetaka atau bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita memilih secara benar, maka itu akan membuat kita bisa bersuka cita dan berbahagia. Saya kasih contoh, misalnya saat ini, saudara mengikuti ibadah online, itu pun adalah pilihan yang saudara buat di dalam hidupmu. Dan kalau saya lihat di sini ada yang membuka video, ada juga yang tidak menggunakan video, itu pun adalah pilihan yang saudara buat, ya. Dan tentunya pada waktu kita membuat pilihan-pilihan itu, kita mempunyai alasan-alasan kenapa kita membuat pilihan tersebut, saudara. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Abraham. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus dia buat atau dia pilih di dalam hidupnya, dia bisa membuat pilihan yang benar, yang menentukan hidupnya dan menentukan masa depan dia. Ada beberapa pilihan yang dibuat oleh Abraham dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, ketika dia diperhadapkan untuk membuat pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Yang pertama, Abraham memilih untuk hidup di dalam kerendahan hati. Saudara-saudara, hidup dalam kerendahan hati merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, saudara. Dan salah satu ciri dari orang yang hidup di dalam kerendahan hati, mereka selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, kita bisa lihat itu dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, kita bisa lihat di dalam ayat-ayat sebelum ayat 8 dan seterusnya, Abraham ini dikatakan dia adalah seorang yang sangat kaya, ya, karena dia bisa memiliki banyak ternak, emas dan perak. Coba kita lihat Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Saudara, kata yang dipakai ya dalam firman Tuhan ini Abram, bukan Abraham. Dan memang pada waktu ini Abraham namanya belum dirubah, saudara, masih Abram, saudara. Nah, dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini dikatakan Abraham ini sangat kaya, ya. Jadi dia bukan hanya kaya, saudara, tetapi dia adalah seorang yang sangat kaya atau seorang yang kaya raya, saudara. Dan kekayaan seseorang pada waktu itu dilihat dan diukur dengan banyaknya ternak yang dia miliki dan banyaknya emas dan perak yang dia miliki, saudara. Dan Abraham memenuhi kategori itu, saudara. Dia mempunyai banyak sekali ternak dan juga dia mempunyai banyak emas dan perak, saudara. Sebagai orang percaya, tentunya kita tidak perlu alergi ya tentang kekayaan atau tentang harta kekayaan, saudara. Karena kita lihat di sini, Abraham ini adalah seorang benar. Dia diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi sangat kaya, saudara. Ya, saya percaya seorang anak Tuhan kalau diberkati dengan harta kekayaan pasti tahu bagaimana cara menggunakan dan mengelola harta kekayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Nah, dalam cerita ini dijelaskan Lot, keponakan Abraham yang mengikuti dia kecipratan berkat juga, saudara. Jadi orang-orang yang dekat dengan orang percaya itu pasti bisa kecipratan berkat juga. Dan dikatakan bahwa Lot, keponakan Abraham ini, dia mempunyai banyak ternak juga, saudara. Nah, karena kedua orang ini, ya, Abraham dan Lot mempunyai banyak ternak, hanya terjadi perkelahian antara gembala daripada Lot dan gembala daripada Abraham, saudara. Karena hari ini Abraham berkata kepada Lot, kita bisa lihat apa yang dikatakan Abraham kepada Lot dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Coba kita lihat. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini keluarga, saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara, dari perkataan Abraham ini, kita bisa melihat bahwa Abraham adalah seorang yang sangat rendah hati, saudara. Dia seorang yang sangat mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Di mana dalam ayat firman Tuhan ini kita melihat dia meminta keponakannya untuk memisahkan dirinya daripada dia karena situasi yang mereka sedang alami pada waktu itu, saudara. Dan dia mempersilahkan keponakannya untuk memilih terlebih dahulu. Kalau keponakannya memilih ke kiri, maka dia akan ke kanan, saudara. Kalau keponakannya memilih ke kanan, dia akan memilih ke kiri, saudara. Seharusnya sebenarnya kalau kita lihat ya, Abraham ini lebih tua daripada Lot. Dan Lot ini adalah seorang keponakan daripada dia. Tetapi dia tidak mempergunakan statusnya itu untuk menekan Lot, saudara. Ya. Ini artinya bahwa Abraham adalah seorang yang sangat rendah hati dan tidak menganggap bahwa dirinya lebih penting daripada Lot. Ya, dia tidak merasa dirinya lebih berkuasa, lebih hebat daripada Lot, saudara. Karena status yang dia miliki sebagai paman, dan lagi pula Lot ini hanya mengikuti dia, saudara. Sehingga diberkati oleh Tuhan. Seharusnya sikap seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, saudara. Sikap yang rendah hati dan selalu menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Haleluya. Kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 3. Coba kita lihat. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, jadi ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat di Filipi
menjadi orang yang rendah hati dengan menganggap orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan ini adalah kehendak Tuhan, saudara, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, karena sifat yang rendah hati ini adalah sebuah sifat yang disukai oleh Tuhan, saudara. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, orang yang congkak. Orang yang sombong atau orang yang congkak itu akan menjadi musuhnya Tuhan, saudara. Dan tentunya kita tidak mau hidup dalam kesombongan. Amin. Kita semua mau hidup di dalam kerendahan hati, saudara. Karena sikap yang rendah hati ini berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita akan lihat pada waktu harus membuat pilihan dalam hidupnya, Abraham tidak berdasarkan pilihan yang dia buat berdasarkan pandangan matanya saja, saudara. Tetapi dia membiarkan Tuhan yang memimpin hidupnya. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara-saudara, kita lihat di sini, waktu terjadi situasi antara Abraham dan keponakannya, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih kemana dia harus pergi. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Lot memilih berdasarkan pandangannya atau berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia anggap baik, saudara. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-10, di mana Lot melayangkan pandangnya dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan dan seperti Mesir, saudara. Kenapa dikatakan seperti taman Tuhan dan seperti tanah Mesir, saudara? Saudara, kalau Mesir ini pada waktu itu adalah sebuah negara yang makmur, ya, sebuah negara yang sangat berkuasa, saudara, pada waktu itu. Jadi bisa diibaratkan Mesir itu adalah dreamland atau the land of opportunity, ya. Kalau mungkin bisa saya gambarkan seperti negara Amerika saat ini, ya. Di Amerika ini banyak orang datang berbondong-bondong dari berbagai negara untuk datang ke negeri ini karena mereka berpikir Amerika adalah the dreamland, ya. Dimana kalau mereka datang ke tempat ini, Amerika bisa mengubah kehidupan mereka, ya. Kira-kira seperti itu. Makanya digambarkan seperti tanah Mesir, saudara, ya. Saudara perhatikan kata melayangkan pandang atau melihat. Lot melihat hanya berdasarkan pandangan matanya. Jadi Lot menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat, saudara. Dan tempat yang dilihat oleh Lot itu disebutkan dalam Alkitab seperti taman Tuhan. Saudara, kata seperti taman Tuhan itu bukan berarti itu adalah taman Tuhan, saudara. Hanya kelihatannya sama, tetapi tidak sama, saudara. Ya, karena tempat yang dilihat Lot itu berada dekat Sodom, ya. Dan kalau Anda membaca di dalam firman Tuhan ini, Lot memilih akhirnya tinggal dekat Sodom, ya. Sodom itu kalau kita lihat itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan kejahatan dan dosa, ya. Sebuah kota yang penuh dengan dosa, saudara. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 13 ayat 12 sampai 13. Abram menetap di tanah Kanaan, ya, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara perhatikan, ya, dikatakan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dekat dengan Sodom. Dan Alkitab mencatat di sini, Sodom itu adalah sebuah kota yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Makanya kalau Anda membaca seterusnya, karena kejahatan Sodom, ya, akhirnya Tuhan harus mencurahkan murkanya atas kota ini, saudara. Ya, Sodom dan Gomora itu dihancurkan dengan belerang dan api oleh Tuhan. Ya, nah kalau kita membaca kehidupan Lot, karena dia memilih untuk hidup dekat-dekat dengan Sodom, ya, sebuah kota yang penuh dengan kejahatan dan dosa,
akhirnya kehidupannya terkontaminasi, terpengaruh dengan cara-cara hidup dari orang-orang yang tinggal di Sodom, saudara. Ya, kehidupannya terpengaruh, saudara. Ya, karena setiap hari dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Sodom, saudara. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan coba-coba kita hidup di tempat yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Atau pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Kalau Anda tidak disuruh oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda memang disuruh untuk pergi ke tempat orang-orang berdosa, Anda harus pergi. Tentunya Anda harus pergi ke sana dengan tujuan, saudara. Ya, untuk memenangkan tempat tersebut. Tetapi kalau Anda nggak punya tujuan, dan hanya mau dekat-dekat dengan tempat itu, hati-hati, saudara. Bisa terjadi seperti Lot. Ya, dia terpengaruh dan terkontaminasi dengan cara-cara hidup orang yang tinggal di Sodom, saudara. Ya, ini terjadi. Ya, kalau kita lihat kehidupan Lot, dia dan keluarganya akhirnya hancur. Ya, karena memilih untuk tinggal di tempat yang penuh dengan kejahatan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia bukan hanya tinggal dekat Sodom, akhirnya dia masuk ke Sodom, saudara. Ya, dia bergaul dengan orang-orang yang tinggal di Sodom, bahkan dia menjadi tua-tua di kota Sodom, saudara. Ya, jadi hati-hati, saudara. Ya, jangan kita merasa diri kita hebat dan akhirnya kita mendekat kepada hal-hal yang jahat. Suatu saat Anda bisa ditarik. Ya, kalau Anda, saya tadi katakan, kalau Anda nggak punya tujuan untuk pergi ke tempat yang penuh dengan kejahatan, jangan coba-coba untuk mendekat ke situ, saudara. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hati-hati pada waktu kita membuat pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Ya, karena tadi saya katakan bahwa setiap saat, setiap waktu kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita buat di dalam hidup kita, saudara. Ya, Anda yang mungkin sedang mencari jodoh, hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ya, jangan memilih pasangan hidup secara sembarangan, saudara. Biarlah Anda berdoa terlebih dahulu. Kalau Anda sedang memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan yang seiman dan sepadan. Amin. Haleluya. Ya. Dan pada waktu Anda memilih pekerjaan, Anda pun harus berhati-hati, saudara. Ya, jangan hanya yang penting saya bekerja, mengambil sembarangan saja pekerjaan, saudara. Karena saya melihat pekerjaan ini bisa juga memisahkan kita dari Tuhan. Ya, tentunya kita membutuhkan pekerjaan, tapi kita harus lihat apakah dengan pekerjaan ini kita bisa memuliakan Tuhan atau bahkan pekerjaan ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, jadi harus hati-hati juga. Demikian juga pada waktu Anda memilih teman di dalam hidupmu. Anda harus hati-hati dalam memilih teman, saudara. Di Amerika sini ada peribahasa yang mengatakan, tell me your friend and I will tell your future. Ya, katakan siapa temanmu dan aku akan mengatakan masa depanmu. Jadi, dengan siapa kita bergaul akan menentukan kehidupan kita di masa depan. Amin. Ya. Jadi, saudara, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih komunitas di mana kita hidup, saudara. Karena teman, komunitas di mana kita tinggal itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sama seperti yang terjadi kepada Lot, saudara. Ya, karena dia salah memilih komunitas dalam hidupnya, akhirnya hidupnya hancur. Bukan hanya dia, tetapi keluarganya juga, saudara. Nah, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh yang jatuh karena salah dalam melihat, saudara. Ya, contohnya adalah Hawa. Ya, Hawa itu jatuh karena dosa keinginan mata, saudara. Ya, dia melihat buah yang dilarang oleh Tuhan itu sangat menggiurkan, saudara. Dan dia memilih untuk mentaati apa yang setan atau iblis katakan di dalam hidupnya daripada mentaati firman Allah. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dia makan itu buah, saudara, yang dilarang untuk dimakan oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya dia harus diusir keluar dari Taman Eden dan mengalami berbagai macam penderitaan, saudara. Demikian juga Daud. Ya, Daud juga jatuh dalam hal melihat, saudara. Ya, dia memilih sesuatu yang salah dalam hidupnya. Pada waktu ada pencobaan, dia memilih untuk jatuh ke dalam pencobaan, bukan melawan pencobaan itu. Ya, tetapi dia memilih untuk terjatuh dalam pencobaan. Akhirnya, karena dia melihat sesuatu yang salah dalam hidupnya,
Dia jatuh dalam dosa perzinahan, bukan hanya perzinahan, tetapi dia akhirnya menjadi seorang yang hipokrit, ya, seorang yang kelihatannya alim di depan orang, tetapi sebenarnya dia sudah melakukan kejahatan yang besar di mata Tuhan. Bahkan dia melakukan pembunuhan terhadap Uria, ya, suami daripada Batsheba. Ya, jadi saudara, hati-hati dalam membuat pilihan di dalam hidup kita. Ya, karena pilihan yang kita buat akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Berbeda dengan Abraham, ya. Dia tidak memilih berdasarkan apa yang dilihat saja, tetapi dia membiarkan Tuhan yang memilih dan mengarahkan hidupnya kemana dia harus pergi. Artinya dia membiarkan Tuhan yang memimpin hidupnya, yang menetapkan setiap langkah-langkah dari kehidupannya, saudara. Saudara, pilihan untuk mengikuti pimpinan Tuhan inilah yang bisa membuat dia bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, mari saudara kita mengizinkan Tuhan yang memilih dan menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita, sehingga kita bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, yang ketiga, ya, kita akan lihat Abraham memilih untuk percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, nggak mungkin kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita bisa baca itu dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga." Saudara-saudara, setelah Lot berpisah dengan Abraham, Tuhan menunjukkan kepada Abraham tempat di mana dia harus pergi, saudara. Ya, karena semua tempat itu akan diberikan kepada Abraham menjadi miliknya. Artinya Abraham harus percaya kepada Tuhan dan benar-benar mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, saudara. Oleh karena itu dia membiarkan Tuhan sendiri yang memilihkan tempat di mana dia harus pergi atau kemana dia harus pergi. Ya, dan pasti dia percaya kalau Tuhan yang memilih, menetapkan langkah-langkah hidupnya, pasti itu yang terbaik. Ya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan atas hidup dia, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan atas hidup kita juga, saudara. Ya, apa yang Tuhan rancangkan buat hidup kita adalah rancangan yang indah, saudara. Ya, masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Mungkin saudara, pada waktu Tuhan menyuruh dia untuk memandang, tempat yang dilihat itu tidak sebagus, tidak seindah seperti tempat yang dilihat oleh Lot, yang dikatakan oleh firman Tuhan, tempat itu seperti taman Tuhan atau seperti tanah Mesir, saudara. Ya, kelihatannya indah, kelihatannya bagus, saudara. Ya, tetapi tempat itu dekat dengan Sodom, saudara. Tempat yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Jadi waktu dia mengarahkan, aduh kok kelihatannya tidak seperti yang dilihat oleh Lot. Tetapi dia tetap percaya, ya. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, saudara. Ya, bukan masalah tempat itu indah atau bagus, ya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, ya, bahwa dimanapun dia berada, pasti Tuhan bisa memberkati hidupnya. Amin, ya. Tempat yang indah, yang tidak indah bisa dibuat jadi indah oleh Tuhan. Tempat yang tidak menyenangkan bisa menjadi sangat menyenangkan kalau Tuhan ada bersama dengan dia. Amin. Tempat yang gersang, yang kering bisa menjadi tempat yang sangat subur kalau Tuhan memberkati kehidupannya. Ya, jadi Abraham belajar untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia belajar percaya. Ya, orang benar itu hidup karena percaya, karena iman, saudara. Ya. Dan Abraham ini dikenal sebagai bapa daripada orang beriman. Orang beriman itu akan berjalan dengan iman. Dia menjangkau masa depannya dengan iman, saudara. Dia menjangkau semua janji-janji Allah itu dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan.
Ya, kita harus percaya kepada Tuhan 100%, saudara. Kalau Tuhan berjanji, dia adalah Allah yang sanggup untuk menepati janji-janjinya. Dan dia adalah Allah yang setia untuk menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus juga percaya kepadanya tanpa kebimbangan atau tanpa keraguan-raguan. Haleluya, ya. Seterusnya yang keempat, Abraham memilih untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, di mana Tuhan menyuruh dia untuk mulai bergerak, ya, berjalan ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Karena negeri itu akan diberikan kepada dia dan menjadi miliknya, saudara, menjadi milik kepunyaannya. Dan yang namanya perintah Tuhan itu harus ditaati oleh Abraham. Jadi Abraham memilih untuk mentaati semua yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, dalam Alkitab ini berisi begitu banyak perintah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang namanya perintah, ya, kita nggak bisa negosiasi dengan perintah Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidup kita, kita harus melaksanakannya dengan taat. Ya, Abraham memilih untuk taat, melakukan setiap firman yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dan pada waktu dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, dia bisa melihat penyertaan Allah. Dia bisa melihat janji-janji Allah itu tergenapi di dalam hidupnya. Ya, dia bisa melihat berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam hidupnya. Dia bisa melihat perlindungan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Pada waktu dia berjalan, mentaati semua perintah Tuhan. Dia memilih untuk taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup ini diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang harus kita buat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita, pada waktu kita harus membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita minta kepada Tuhan, minta hikmat kepada Dia, sehingga kita bisa membuat pilihan yang benar dalam hidup kita. Karena saya percaya, pada waktu kita memilih sesuatu yang benar, maka kita akan bisa mengenapi tujuan dan rencana Allah dalam hidup kita, dan kita akan bisa bersukacita dan berbahagia, ya. Dan lebih daripada itu, kita akan bisa mengenapi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin.